Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 4 Maret 2025, Pelajaran 10. Dengan judul Kasus Ayub. Dalam kitab Ayub, kita diberikan beberapa wawasan menarik mengenai realitas pertentangan besar tersebut. Bacalah Ayub 1 ayat 1 sampai 12 dan Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Prinsip-prinsip pertentangan besar apakah yang kita lihat terungkap di sini? Saya baca dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 12. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya akan baca di Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Banyak rincian yang penting yang dapat diperoleh dari ayat-ayat ini. Pertama, tampaknya ada semacam adegan majelis surgawi, bukan sekadar dialog antara Allah dan iblis. Makhluk surgawi lainnya terlibat. Kedua,
ada beberapa perselisihan yang ditandai dengan fakta bahwa Allah bertanya apakah iblis telah memperhatikan Ayub. Memperhatikan Ayub untuk apa? Pertanyaan ini masuk akal dalam konteks perselisihan yang lebih besar dan sedang berlangsung. Ketiga, meskipun Allah menyatakan Ayub tidak bercela, jujur, dan takut akan Allah, iblis menyatakan bahwa Ayub tampaknya takut akan Allah hanya karena Allah melindunginya. Hal ini sama saja dengan memfitnah karakter Ayub dan karakter Allah. Bandingkan hal ini dengan Wahyu 12 ayat 10, juga Zakaria 3. Keempat, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub, yaitu pagar, tidak adil dan membuat iblis tidak mungkin membuktikan tuduhannya. Hal ini menunjukkan adanya batasan-batasan yang ada pada iblis atau aturan main, dan bahwa iblis tampaknya telah mencoba untuk menyakiti Ayub. Allah menanggapi tuduhan iblis di hadapan majelis surgawi dengan membiarkan iblis menguji teorinya, tetapi hanya dalam batasan tertentu. Dia pertama-tama memberi iblis kuasa atas segala miliknya, namun melarang menyakiti Ayub secara pribadi. Ayub 1 ayat 12. Belakangan, setelah iblis menyatakan bahwa Ayub hanya peduli pada dirinya sendiri, Allah mengizinkan iblis untuk menindas Ayub secara pribadi, namun iblis harus menyayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 3 sampai 6. Iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Namun, dalam setiap kasus, Ayub terus memuji nama Allah, membuktikan bahwa tuduhan iblis itu palsu. Ayub 1 ayat 20-22, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Kita belajar banyak hal di sini, seperti adanya aturan main dalam pertentangan kosmis. Ada beberapa parameter di pengadilan surgawi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuduhan yang diajukan terhadap Allah. Namun Allah tidak melanggar prinsip suci yang melekat dalam kasih. Itulah landasan pemerintahan Allah dan cara Dia mengatur alam semesta dan makhluk berakal di dalamnya. Adegan-adegan surgawi dalam kitab Ayub ini memberi kita wawasan menarik mengenai realitas pertentangan besar ini dan bagaimana hal itu terjadi di dunia ini. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini.